Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan peradaban Islam di suatu daerah biasanya dapat dilihat dari bangunan masjid sebagai tempat ibadah. Di Provinsi Kalimantan Tengah, banyak sekali masjid-masjid megah yang berdiri di berbagai kota. Nah, kali ini kami akan rangkum beberapa di antaranya. Tetap bersama kami dalam acara Jejak Islam. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang berada di jantung Pulau Kalimantan. Provinsi ini berdiri pada tanggal 23 Mei 1957. Pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957. Pada tanggal 17 Juli 1957, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno menancapkan tiang pancang pertama di Desa Pahandut. Menandai disitulah ibu kota Kalimantan Tengah berdiri dengan nama Palangkaraya. Provinsi Kalimantan Tengah dihuni oleh 2.700.000 lebih penduduk dengan berbagai suku dan agama. Perkembangan syiar agama Islam yang cukup signifikan dapat dilihat dari bangunan masjid yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Dari ribuan bangunan masjid yang ada di Kalimantan Tengah, terdapat beberapa masjid megah yang menjadi ikon kota dan kabupaten. Mulai dari wilayah timur, di Kabupaten Murung Raya, terdapat sebuah masjid megah yang bernama Al-Istiqlal. Masjid ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Berwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya. Masjid ini merupakan salah satu ikon dari Kabupaten Murung Raya. Pembangunan Masjid Agung Al-Istiqlal dimulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Masih di wilayah timur Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Barito Utara, terdapat masjid megah yang bernama Masjid Muhammad Siddiq. Masjid ini berada di tepian Sungai Barito, tepatnya di kawasan Islamic Center Muara Tewe. Masjid dengan dominasi warna putih ini diresmikan Bupati setempat pada tanggal 20 Mei 2023. Pada acara peresmian tersebut dihadiri oleh Ustadz Abdul Somad yang bertindak sebagai penceramah. Dalam tausiahnya, Ustadz Abdul Somad mengingatkan bahwa selain tempat beribadah, masjid juga merupakan tempat silaturahim bagi kaum muslimin. Selain itu juga, masjid dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi kaum muslimin dan muslimat. Di wilayah barat Kalimantan Tengah, tepatnya di kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, terdapat sebuah masjid yang bernama Al-Azhar. Masjid ini dibangun di tepian Sungai Seruyan.
Masjid Al-Azhar, di ibu kota Kabupaten Seruyan juga berdiri Masjid Nurul Yakin yang punya sejarah panjang yang mengiringi perkembangan syiar agama Islam di wilayah ujung barat Kalimantan Tengah. Masjid ini dibangun pada tahun 1972 di atas tanah seluas 6.700 meter persegi. Masjid Nurul Yakin memiliki menara kembar di kedua sisi bangunan. Di bagian dalamnya terdapat tulisan kaligrafi dan ornamen khas yang menghias sudut demi sudut dinding masjid. Di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, terdapat masjid megah yang bernama Wahyu Al-Hadi. Masjid Wahyu Al-Hadi adalah salah satu masjid terbesar di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Masjid ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 3,3 Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Lokasi masjid ini berdekatan dengan Tugu Perdamaian Sampit. Masjid ini pun merupakan salah satu ikon terpenting dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembangunan Masjid Wahyu Al-Hadi ini mulai dilakukan pada tahun 2004. Pembangunannya memerlukan waktu hingga 6 tahun, yakni antara tahun 2004 hingga tahun 2010.
Proses peresmian masjid ini dilakukan pada hari Jumat 20 September 2010. Di kota Palangkaraya, yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat beberapa masjid megah. Di antaranya adalah Masjid Darul Amin atau Masjid Kerucut Taman Pasukamelo. Masjid ini dibangun di tepian Sungai Kahayan, sungai yang membelah kota Palangkaraya. Pada saat air Sungai Kahayan pasang, tiang-tiang dasar penyangga masjid akan terendam air, sehingga masjid ini tampak seperti terapung. Oleh karenanya, warga kota Palangkaraya sering menyebutnya dengan nama Masjid Terapung. Keindahan Masjid Darul Amin ini terletak pada posisi bangunan yang berada di tepian Sungai Kahayan yang berdekatan dengan Jembatan Kahayan. Selain itu, masjid ini juga terletak di taman kota yang sangat indah, yaitu Taman Pasukamelo. Selain Masjid Darul Amin yang mempunyai keunikan sendiri, di kota Palangkaraya juga terdapat masjid megah yang bernama Masjid Darussalam. Masjid ini dengan ciri khas menaranya yang sangat tinggi ini terletak di Jalan Geobos, tepatnya di kawasan Islamic Center Kota Palangkaraya. Keunikan Masjid Darussalam ini, ternyata menaranya merupakan menara masjid tertinggi se-Indonesia, yaitu setinggi 114 meter. Menara ini dibuka untuk umum sebagai wahana wisata. Di lantai dasar menara, terdapat perpustakaan yang dapat menjadi bahan literasi masyarakat tentang sejarah pengetahuan Islam. Bagi para pengunjung yang ingin naik ke atas menara, terdapat beberapa lift yang dapat mengantar pengunjung ke lantai atas menara. Menara ini juga dilengkapi dengan teropong pantau yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melihat dari kejauhan. Hanya dengan uang koin Rp1.000 saja, pengunjung dapat menggunakan teropong tersebut. Salah satu masjid megah yang ada di kota Palangkaraya adalah Masjid Darur Rahman atau lebih dikenal dengan Masjid Kubah Kecubung.
kubah kecubung berasal dari warna kubah yang didominasi oleh warna ungu, yaitu warna batu kecubung ungu yang banyak terdapat di Kalimantan Tengah. Berdiri megah di perempatan Jalan RTA Milono dan Jalan Adonis, masjid ini persis di pintu gerbang masuknya para pendatang dari luar kota Palangkaraya, arah Kalimantan Selatan dan jalan masuk dari arah bandara. Sehingga banyak sekali para musafir yang singgah di masjid ini untuk menunaikan ibadah sholat maupun sekedar beristirahat. Sejarah berdirinya Masjid Agung Kubah Kecubung ini sejak tahun 2011 telah peletakan batu pertama oleh Menteri Agama pada saat itu, yaitu Al-Mukarram Surya Dharma Ali. Nah, sejak itulah dimulainya pembangunan Masjid Agung Kubah Kecubung ini. Namun dalam perjalanan pembangunan ini memang disadari bahwa terjadi banyak hal yang merupakan kendala di lapangan, terutama masalah keuangan. Nah, sehingga Yayasan Masjid Kubah Kecubung berusaha untuk selalu melaksanakan pembangunan ini dengan bekerja sama dengan pemerintah Kota Palangkaraya. Nah, sampai saat ini terus dilakukan pembangunan yang pendanaannya adalah bersumber dari pemerintah Kota Palangkaraya. Nah, sampai saat ini pembangunan Masjid Kubah Kecubung ini sudah lebih dari 200 miliar. Nah, sementara kondisi Masjid Kubah Kecubung ini dengan luas tanah 3,5 hektar, 3,5. Nah, kemudian luas bangunan adalah 70 kali 70 meter. Nah, sehingga menampung jamaah di dalam masjid ini adalah antara 7.000-8.000 jamaah. Nah, sejak tahun 2021, nah masjid ini mulai sedikit demi sedikit kita fungsikan untuk kita melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Kecubung ini. Dan sampai saat ini, alhamdulillah antusias masyarakat di dalam mengisi masjid ini, baik itu dalam bulan puasa maupun dalam kegiatan-kegiatan hari-hari besar Islam dan sholat 5 waktu, alhamdulillah mendapat perhatian kunjungan dari masyarakat Kota Palangkaraya khususnya. Saat ini bangunan masjid ini belum 100% rampung. Terdapat beberapa bagian masjid yang masih dalam tahap pengerjaan, yaitu bagian taman dan halaman masjid.
Masjid ini pertama kali dibuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2023. Saat itu digelar sholat Jumat perdana yang disertai dengan acara tablik akbar yang dihadiri oleh Habib Nabil Syauqi Al-Qadri dari Jakarta. Kami atas nama Ketua Yayasan Masjid Kubah Kecubung Darur Rahman menghimbau kepada kaum muslimin dan muslimat masyarakat Kota Palangkaraya dan sekitarnya, mari kita bersama-sama memakmurkan masjid kita yang besar ini, masjid yang bagus ini. Semoga masjid ini selalu makmur. Dan juga kami sudah mengadakan kegiatan-kegiatan seperti majelis ta'lim malam Rabu, ada Maulid Al-Habasyi, ada juga pengajian ibu-ibu yang setiap hari Rabu, pengajian burudah. Saya menghimbau sekali lagi kepada jamaah dan takmir masjid nih, Bapak kita ini adalah bendahara takmir masjid. Ayo kita isi Masjid Darur Rahman yang bagus ini dengan selalu memperbanyak sholat berjamaah, memperbanyak ibadah, dan memperbanyak majelis-majelis ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Demikian tadi kita saksikan beberapa masjid megah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga saja tayangan ini dapat menambah khazanah pengetahuan kita tentang kemajuan peradaban Islam di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Saya Halija Putri, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.